Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan tahun 2020, Fakultas Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah video yang mana video ini menjadi sebuah penilaian pada tugas pendidikan kewarganegaraan yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Ludovicus Bomas Wadu. Dan di sini saya akan mereview mata kuliahnya dengan 3 bab yang berbeda. Pertama, bab tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita mengetahui betapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk kita pelajari, alangkah lebih baik kita mengerti apa sih arti dari pendidikan dan juga kewarganegaraan itu sendiri. Pendidikan itu sendiri berarti adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar atau proses pembelajaran agar para peserta didik maupun siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan pengertian dari kewarganegaraan ini sendiri adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Jika dilihat dari segi yuridis, pendidikan kewarganegaraan ini dimaksudkan untuk membentuk para peserta didik atau siswa menjadi seorang manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan juga rasa cinta akan tanah airnya. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, seperti pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, pendidikan dari orang tua, pengaruh dari masyarakat maupun lingkungannya. Semua hal ini digunakan untuk melatih para siswa maupun peserta didik ini agar dapat berpikir kritis, analitis, dan juga dapat bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup yang lebih baik, yang mana hal ini berdasarkan pada 2 hal, yakni Pancasila yang pertama, dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa sih kita kok harus menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Hal ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan diperlukan bagi setiap generasi agar ia mendapat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mampu mengembangkan diri mereka sebagai warga negara yang memiliki watak ataupun karakter yang menjadi baik, cerdas dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Adapun jika dilihat dari sisi historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan juga cita-cita dari Indonesia yang merdeka. Kalau dilihat dari sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan juga bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia ini lahir karena tuntutan konstitusi atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan ini senantiasa menghadapi dinamika perubahan baik dalam sistem ketatanegaraan dan juga pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Pendidikan kewarganegaraan ini juga penting untuk masa depan Indonesia. Mengapa kok sangat penting? Ya karena ini adalah salah satu cara agar para peserta didik, para siswa dapat menjadi para penerus bangsa yang memiliki watak yang lebih baik. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia ini untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan dari bangsa Indonesia ini sendiri, eksistensi konstitusi negara, dan juga tuntutan dari dinamika perkembangan bangsa. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang bab identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Yang pertama,
Identitas nasional ini terdiri dari dua kata, yakni identitas dan juga nasional. Identitas ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni identity, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti jati diri atau sebuah tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membuat ia beda dari satu dengan yang lainnya. Sedangkan kalau dari istilah nasionalnya itu lebih menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan yang berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional ini lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Identitas nasional ini sendiri merupakan identitas bersama dari suatu bangsa yang dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi dari faktor primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, dan pengembangan ekonomi serta kelembagaan. Identitas nasional ini menunjuk pada identitas apa ya? Identitas nasional Indonesia ini menunjukkan pada identitas yang bersifat nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesuku bangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Apa sih identitas bangsa Indonesia kita ini? Identitas nasional dari bangsa kita, bangsa Indonesia adalah seperti bendera negara Indonesia yang berwarna merah putih, kemudian bahasa negara kita yakni bahasa Indonesia, lambang dari negara kita, serta lagu-lagu kebangsaan kita, yang mana hal-hal ini juga telah diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Kemudian kita masuk ke bab yang ketiga, yakni tentang integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional Indonesia itu berasal dari kata integrasi dan juga nasional. Integrasi ini sendiri berarti suatu tempat, bukan tempat dalam suatu keseluruhan, atau dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi ini berarti pembauran sehingga menjadi sebuah kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional ini sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berbunyi nation, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Kalau digabung jadi apa ya? Kalau digabung, integrasi nasional merupakan sebuah proses mempersatukan bagian-bagian atau unsur-unsur yang terpisah dari masyarakat, kemudian menjadi sebuah kesatuan yang lebih kuat sehingga menjadi sebuah bangsa. Jenis-jenis integrasi ini sendiri mencakup dari 5 hal. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Dan yang kelima adalah perilaku integratif atau integrasi tingkah laku. Sedangkan dimensi dari integrasi ini mencakup integrasi vertikal dan juga horizontal. Sedangkan kalau aspeknya sendiri, aspek dari integrasi ini meliputi dari 3 hal. Yang pertama politik, kedua ekonomi, dan yang ketiga sosial budaya. Integrasi ini juga punya kebalikannya loh. Apa sih kebalikannya dari integrasi? Sebutan dari kebalikan integrasi ini adalah disintegrasi. Yang mana kalau integrasi ini menyiratkan atau memperlihatkan kalau adanya keterpaduan ataupun sebuah kesatuan, sedangkan disintegrasi ini cenderung memperlihatkan adanya perpecahan, pertentangan, ataupun timbulnya konflik di antara kita. Untuk model integrasi yang ada di Indonesia ini ada 3, yakni model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan juga model integrasi nasional Indonesia.
Lalu bagaimana cara kita untuk mengembangkan integrasi ini? Pengembangan integrasi ini dapat dilakukan melalui 5 strategi atau 5 cara, yakni yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan-kekuatan lembaga-lembaga politik yang ada. Yang keempat, ideologi nasional kita. Dan yang kelima, kesempatan dalam pembangunan ekonomi. Lalu bagaimana sih pentingnya integrasi bangsa ini? Kenapa sih kok diperlukan? Nah, integrasi bangsa ini diperlukan untuk membangkitkan kesadaran dan juga identitas kita bersama, menguatkan identitas nasional, dan juga membangun persatuan bangsa kita, yakni bangsa Indonesia. Sekian dari saya, itu tadi yang sudah saya sebutkan, sedikit review dari 3 bab mata kuliah dari pendidikan kewarganegaraan. Apabila ada salah kata, itu berasal dari saya, jika benar itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.